Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anasya Putri Ramadhani dari jurusan Bimbingan Penilaian Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Nah, kali ini aku mau membahas tentang cakra manggilingan. Nah, cakra manggilingan ini apa sih? Cakra itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya roda. Nah, manggilingan itu dari bahasa Jawa yang artinya giling, yang berarti berputar. Jadi, cakra manggilingan ini dapat diartikan sebagai kehidupan itu ibarat roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, kehidupan itu berputar secara dinamis. Seperti pepatah, kita itu tidak terbang ketika kita dipuji dan tidak jatuh ketika kita dimaki. Kita terus melakukan hal-hal yang baik, terus selalu mengingat kepada Allah yang Maha Esa. Nah, konsep dari cakra manggilingan ini merupakan waktu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan kita itu merupakan kodrat manusia yang pasti terjadi, yaitu perubahan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ataupun dari tahun ke tahun, pasti perubahan itu ada. Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, kita sebagai manusia itu sangat-sangat baik apabila kita dapat memahami dan menerapkan cakra manggilingan ini ke dalam kehidupan kita. Apabila kita menerapkan dan memahami cakra manggilingan ini, kita akan siap menghadapi kenyataan yang terjadi kepada kita, perubahan-perubahan yang terjadi kepada kita pada saat kita di atas ataupun kita di bawah. Memahami dari konsep cakra manggilingan ini, yaitu merupakan waktu yang terus berputar, maka kita harus mempersiapkan diri bahwa kita tidak boleh terus larut dalam kebahagiaan ataupun larut dalam kesedihan. Apabila kita terus-menerus larut dalam kebahagiaan yang berlebihan, itu akan membuat kita lupa akan rasa syukur ataupun kepada rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi sombong. Jadi kita tidak boleh sangat-sangat larut dalam kebahagiaan, begitu juga kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan ataupun keterpurukan. Pada saat kita sedih, kita harus selalu termotivasi dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita pasti akan menjadi lebih baik dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dengan memelihara pikiran positif, yaitu dengan menerima kenyataan maupun kita dalam susah maupun kita sedang bahagia, dan kita selalu memperbaiki diri kita pada masa kini, itu pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik pada di masa depan. Dalam artian, apa yang terjadi di masa depan itu merupakan hasil perbuatan kita pada saat ini. Nah, kita ini sebagai warga masyarakat Indonesia diharuskan untuk melakukan triwikrama. Apa sih triwikrama itu? Mempertemukan 3 kekuatan yang ada dalam diri, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Triwikrama ini juga berkaitan dengan teori kepribadian dari Erik Erikson yang menjelaskan bahwa ego itu menggabungkan tentang pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, dengan menggabungkan 3 pengalaman atau 3 kekuatan itu, orang itu dapat mengambil pelajaran dari masa yang telah dilaluinya, dan pada masa saat ini orang akan memiliki pola pikir jangka panjang. Maka dari itu dapat menyongsong kehidupan yang lebih baik. Dan kebalikannya, apabila orang itu mengabaikan pada masa lalu, pengalaman-pengalaman masa lalu, dan pada masa kini, maka kehidupan yang akan datang itu akan suram dan mengalami kemusnahan. Cakra manggilingan ini membantu kita untuk memahami siklus kehidupan di sekitar kita ataupun yang terjadi pada diri kita. Mengingatkan kita juga agar selalu bersikap eling lan waspada ataupun mawas diri untuk selalu di jalan yang benar sehingga kita selamat. Nah, sebab ketika kita di posisi puncak atau ketika kita di atas, kita harus selalu mengingat konsep dari cakra manggilingan, yaitu waktu yang terus berputar. Nah, kita bisa berusaha dan waspada agar perputaran sang cakra itu terus di atas ataupun memperlambat perputaran ke bawah, sambil berusaha agar cakram yang menggelinding itu berbalik arah menjadi ke atas lagi.
Nah, sebaliknya, jika kita berada di posisi nadir atau ketika kita di bawah, kita tetap termotivasi dan optimis agar kita kembali ke posisi teratas lagi, yaitu tentu dengan cara yang benar dan halal. Nah, jadi kita sebagai manusia yang berakal dan siapapun kita harus mau gelemi kahanan, yaitu artinya mau menerima kenyataan. Itu merupakan kunci untuk kita mempersiapkan diri agar siap menghadapi kenyataan yang terjadi dalam diri kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.